Para suster, Mbah Mama, para anggota DPP Paroki Santo Petrus Paulus Beke, panitia DPP, ketua stasi, lingkungan dan komunitas umat basis yang ada di wilayah paroki ini yang bersatu hati mau membangun kerajaan Allah di tengah paroki kita yang saya kasih. Sudah kita ketahui bersama bahwa setiap tahun di tanggal yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang berbeda, kita selalu berkumpul, selalu bertemu, selalu bersatu hati untuk merayakan perayaan syukur bersama sebagai umat dalam paroki ini di bawah naungan Petrus dan Paulus, dua rasul ulung, dua rasul agung, dua tokoh besar dalam gereja kita. Jadi Mbah Mama, bukan hal yang baru lagi kita berkumpul seperti ini, tetapi dalam nuansa yang berbeda, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari tahun ke tahun, dari pergantian pastor ke pastor. Kita umat pasti sungguh mengalami dan merasakan itu dalam seluruh perjalanan pastoral kita sepanjang paroki ini berdiri, dengan pahit manis jatuh bangun dialami sampai dengan detik ini. Kita adalah generasi-generasi penerus yang masih diberi kesempatan untuk boleh mengalami dan menikmati kasih setia Tuhan dalam seluruh rangkaian perjalanan dan perjuangan hidup kita sebagai murid-murid Kristus yang hidup di zaman ini, di zaman milenial, zaman digital yang kadang membingungkan dan membuat kita bisa patah semangat karena kehilangan arah. Mbah Mama, saudara-saudari, umatku sekalian yang saya kasih, kita berbangga, bergembira, bersukacita, lagi bersyukur karena hari ini hari biasa, tapi kita masih mau datang. Kalau hari Minggu itu soal lain, ini hari biasa. Kita tinggalkan seluruh tugas pekerjaan pokok kita, tapi kita mau datang berkumpul bersatu sebagai satu persekutuan umat yang tengah bersiarah di dalam perahu Petrus dan Paulus yang ada di paroki Beket yang gesang kering tapi damai. Itu yang paling penting, damainya di belakang itu. Dan karena damai dan mau rukun dan mau bersatu, maka biar kita begini, kita masih hidup terus. Jadi buat baik-baik. Biar susah bagaimana, kita macam happy-happy saja lihat. Penampilannya juga macam orang kota juga kayaknya. Padahal setengah mati juga. Tapi ya mau bagaimana itulah.
realita yang kita alami dan harus disyukuri benar. Itulah perjalanan hidup kita yang kita lewat bersama dari waktu ke waktu, yang kita sendiri alami dan rasakan situasi hidup kita di paroki ini, dari Waimburung sampai Barukeli, dari timur sampai barat, berada di wilayah pantai. Harus punya konsisten dan komit sebagai orang beriman Katolik yang ada di paroki Santo Petrus dan Paulus, yang pestanya kita rayakan meriah hari ini, sangat meriah. Atau kamu rasa biasa-biasa? Hah? Hati kamu juga berbunga-bunga, bersukacita, berkobar, atau ada yang lesu? Tidak, gembira semua. Dua rekan imam saya juga happy terus. Ini kami kelompok-kelompok lansia ada di sini. Tapi kami siap melayani kamu dengan hati yang tulus. Yang penting kamu juga tulus benar, jangan muka belakang. Jangan mental pagi sore. Jangan Senin Kamis. Pagi dia mau, sore dia tidak mau lagi. Senin dia semangat, Kamis dia loyo. Pagi dia omong baik, sore dia omong lain. Jadi seperti itu. Dan karakter watak kita umat dalam paroki ini dari Waimburung sampai Barukeli, kamu sendiri tahu dan rasakan itu. Ada yang betul semangat sekali, semangat benar, rajin buka main, tiap hari Minggu hadir, doa di KUP hadir, kerja di kegiatan di kelompok hadir. Tapi ada yang biasa-biasa, dia rasa macam ni, amal apa saja. Jadi karakter orang, setiap orang dari kita ini berbeda-beda. Seperti Petrus dan Paulus, karakternya begitu. Orang sederhana juga, sekolah tidak ada, tapi punya hati, maka Tuhan pakai. Paulus, Petrus itu, saudara-saudariku yang terkasih, dikisahkan demikian, bahwa Petrus dan Paulus itu adalah dua rasul yang sama-sama mewartakan kabar gembira Yesus Kristus dengan penuh kesetiaan, perjuangan, dan bahkan penderitaan. Ini dua orang. Dan saudara-saudariku terkasih, Santo Petrus adalah orang yang sederhana dan bekerja sebagai penjala ikan di pantai. Sedangkan Santo Paulus adalah seorang yang terpelajar, agak sekolah sedikit. Pandai lagi. Karena sekolah itu berarti dia mengerti sedikit. Dan berasal dari keturunan suku yang terhormat. Orang terpandang di Paulus ini. Dan Petrus, saudara-saudariku, umat yang ada di paroki di bawah naungan Petrus dan Paulus ini, Petrus itu dipanggil menjadi pengikut Kristus ketika sedang menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Sedangkan Paulus, dia mengenal dan mengikuti Kristus justru ketika ia sedang menjalankan tugas keagamaan. Dan pengalaman perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan menuju kota Damsyik menjadi sebuah titik balik yang luar biasa. Dia bertobat, yang kemudian dia mengubah menjadi seorang pengikut yang setia. Itu tipe Petrus dan Paulus. Dan tipe-tipe ini juga ada juga di umat di paroki ini. Ada.
Ada yang kelihatannya memang beringas sekali, tapi hatinya lembut bukan main. Ada yang sopan sekali, tapi munafik bukan main. Di depan pastor Romo, ada, bukan tidak ada. Kamu tertawa, renung baik-baik, refleksi di hari bahagia ini. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang keberapa ya? Pro ini saya tidak tahu, terlalu tahu. Hah? 40? Wih, luar biasa, dia berjalan terus walaupun yuran setengah mati. Dia berjalan terus, hampir mau ke emas ini. 2025 dan ini kita sudah ada di gereja baru yang sedang dibangun. Gagah sekali saya lihat ini. Cerah semua, duduk juga aman sekali, enak enak betul. Tidak rasa terganggu apa-apa, saya rasa nyaman semua dari sini saya lihat kamu. Yang di luar dugaan dan bayangan kita bahwa kita harus bisa di gereja kita yang sedang dibangun ini. Ini rahmat Tuhan. Ini penyelenggaraan yang luar biasa dari Tuhan. Dia memperhatikan kita hamba-hamba yang di Bekek ini. Walaupun susah, sulit, tapi dia sungguh mencintai dan selalu menyertai kita. Sehingga perjalanan Rasul ini juga dia selalu dukung, selalu jaga, pelihara dan bimbing terus. Sehingga dalam situasi apapun Petrus dan Paulus aman. Tidak pernah gentar, tidak merasa lelah dalam pewartaan. Dan ini kiranya menjiwa juga kita umat dalam program. Saudara-saudari, perlu saya katakan bahwa setelah peristiwa kebangkitan, Petrus itu tinggal di Yerusalem dan melayani umat di sana. Sedangkan Paulus banyak berkeliling untuk mewartakan Kristus kepada bangsa Yahudi di luar Yerusalem dan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Paulus itu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain sambil berbuat baik, tidak pernah rasa lelah, tidak pernah rasa capek dan tidak pernah komentar. Jalan terus. Jadi kalau pengurus DPP stasi lingkungan sudah dipercayakan, lalu hanya nama itu, bukan Petrus dan Paulus itu. Jadi kita harus menimba apa yang telah mereka buat. Meskipun memiliki banyak perbedaan, saudara-saudariku, tetapi ada satu hal yang sama, bahwa ketika santu ini memiliki komitmen yang tinggi dan untuk setia mewartakan Kristus sampai titik darah terakhir, dia itulah yang menjadi orang-orang kecintaan Tuhan. Komitmen sangat konsisten. Komitmen adalah konsekuensi kemuridan yang mereka tunjukkan dalam seluruh pelayanan dan karya kerasulan yang mereka jalani sepanjang ini. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh kedua rasul ini kemudian juga menghasilkan buah yang berlimpah, termasuk kita umat dalam proki ini juga merasakan bahwa Kristus itu semakin dikenal, Kristus itu semakin dicintai dan diimani oleh banyak orang hingga saat ini. Jangan pelipah. Dari saat ini, pada zaman ini, kesetiaan dan komitmen untuk menjadi saksi Kristus adalah tugas kita semua. Itu harus kita sadari sungguh. Kita dipanggil untuk meneruskan karya perutusan yang telah dirintis oleh dua rasul besar ini, Petrus dan Paulus. Kita pun menjalankan misi ini dengan cara yang berbeda dan tentu dengan latar belakang, status, dan kemampuan kita yang berbeda. Wayang Burung dengan caranya, Golonio dengan gayanya,
Peringati dengan dia punya tipenya. Bau beler ya macam itu. Loko sambitanya model itu juga. Batu lajar ya begitu juga. Loko sampai olaci ya hari ini tanggung kor. Beke Riung Baru Kelly. Mari kita bersatu, bersaudara, tetap jaga kekompakan dan tidak gampang jatuh tenggelam dalam berbagai godaan dan cobaan ataupun tantangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan pesta Santo Petrus dan Paulus yang kita rayakan hari ini dan sekaligus menjadi pesta pelindung paroki kita sungguh-sungguh menjiwai dan menjadi spirit bagi kehidupan kita umat di hari-hari yang akan datang. Dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak lain dan tidak bukan mau mengajak kita untuk setia dan taat pada kehendak Tuhan dan dengan hati tulus mau melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan sungguh memberi sebuah motivasi dan kesadaran baru untuk kita maju bergerak bersama membangun kerajaan Allah di tengah paroki kita di bawah payung Petrus dan Paulus yang terkasih. Tuhan memberkati. Amin.